Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun rambutan, yang jawab salam saya doakan dapat keberkahan. Daun salam, daun kates, yang jawab salam saya doakan hidupnya sukses. Daun salam, daun semangka, yang jawab salam saya doakan nanti dapat jodoh solih solihah. Ulangi lagi, jawab yang lebih kompak dan semangat. Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh sivitas akademika Setaima Al-Hikam, yang kami hormati seluruh dewan juri, khususnya dewan juri Musabaqah Syarhil Quran pada udah sore ini ya, sore hari ini mulai pagi dari tadi, dan tentunya yang kami hormati seluruh peserta dan pendamping yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oke, karena kita lomba MSQ, yang mana MSQ itu adalah salah satu lomba yang memang mengandalkan power dan tentunya mengandalkan tenaga juga ya, kayak gitu. Oke, semuanya langsung singkat. Dari saya sendiri kebetulan menilai dalam hal retorika dan penghayatan. Yang pertama mengenai vokal dan artikulasi ya, mengenai vokal dan artikulasi. Tadi ada yang tampil terlalu tinggi, ada juga yang terlalu rendah. Yang benar gimana? Yang tengah-tengah. Yang tinggi seperti apa? Biasanya seperti ini. Assalamualaikum. Ini ketinggian karena nanti kalian di tengah akan ada yang namanya klimaks. Namun hadirin, bagian itu kan biasanya kita membutuhkan power yang tinggi. Kalau kalian ngejos dari awal, maka di tengah nanti akan kelelahan seperti itu. Kemudian yang harus kalian tahu, LPTQ nasional insya Allah nanti akan tersenggarakan di yang kemarin di IKN ya, di Samarinda. Itu sudah berbeda ya, MSQ sudah ada perubahan, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu menggebu-gebu, sekarang sudah natural pembawaannya, tidak boleh menggebu-gebu. Maka kita harus pas. Kalau tadi contoh yang tinggi, kalau yang rendah Assalamualaikum, nah ini kerendahan. Yang pas gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang pas ya. Jadi kalian harus tentukan nada awal adalah penentuan. Kemudian ada yang namanya artikulasi, yang mana biasanya kalian itu dari salam udah ketebak. Ada yang esele, nah itu udah keliru ya. Asala, huruf vokalnya masih kurang, ada yang kurang tepat sebagian. Ada juga yang tadi materinya itu Badan Pusat Statistik Nasional. Yang benar kira-kira statistik apa statistik yang benar bacanya? Statistik. Tadi ada sebagian yang masih statistik. Nah, itu udah masuk artikulasi. Dan tadi juga ada yang menggunakan backsound ya, kalau bisa dibilang. Bukan cuma satu, ada beberapa tadi. Saran saya, ketika backsound itu sebagai backsound jangan terlalu dekat. Astaghfirullah ya Allah, maka yang berpuisi akan ketutup dengan yang backsound. Makanya jangan terlalu dekat, agak jauh. Astaghfirullah ya Allah, maka yang berpuisi akan jelas. Nah, ini teknik ya, teknik mic kalian juga harus perhatikan. Makanya beberapa yang pakai puisi, yang pakai nada-nada, ya kami gak mendengar itu puisi apa. Akhirnya kami harus melihat teks kayak gitu. Artikulasinya jadi terganggu. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian kalau untuk intonasi
dan aksentuasi saya rasa semuanya sudah bagus. Saya kasih istilah saja ya. Kalian pernah lihat sinetron? Pernah? Ketika kita melihat sinetron, biasanya ada pasien yang sakit. Nah, di rumah sakit, di kamar pasien itu biasanya ada kayak monitor yang itu ada kayak apa ya? Kayak bukan tulisan ya, tapi garis titit, tahu ya? Tahu enggak? Nah, kalau garisnya itu lurus, tandanya pasiennya apa? Is dead. Nah, bener. Tapi kalau garis tersebut naik turun, tandanya hidup. Sama dengan penyampaian kalian. Kalau kalian menyampaikan tinggi terus nadanya, itu lurus, gak ada naik turunnya, mati penampilan kalian. Tapi kalau kalian bisa memainkan mana nada tinggi, mana nada rendah, itu yang akan dinikmati oleh audien. Makanya kalian kalau menyampaikan intonasinya harus naik turun. Ustadz, katanya kalau yang naik terus bagus. Tidak tentu ya, tidak tentu. Karena kalau tinggi terus terkesan menggebu-gebu, jadi kurang bisa dinikmati. Itu yang harus kalian ketahui. Pinter nada tinggi, tapi juga harus pinter nada rendah. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian penghayatan. Ketika yang di depan menyampaikan pensyarah, hadirin yang berbahagia, yang kanan kiri ini senyum. Nah, kalian tadi hadirin yang berbahagia, ya gimana itu loh? Itu juga termasuk dari penilaian. Itu harus diperhatikan. Baru pensyarah, misalkan pensyarah, namun hadirin, yang kanan juga menyesuaikan kayak gitu ya, mengkerut. Malah tadi namun hadirin, yang kanan kiri. Ya gimana ceritanya ya, itu tentang kasus permasalahan malah kanan kiri senyum-senyum. Nah, itu yang harus diperhatikan dari keseluruhan penampilan, termasuk penghayatan dan lain sebagainya. Kemudian kesopanan dan keselarasan ya, ini terkait bagaimana penampilan kalian. Ya kalau putri, kita melihat yang nasional ya, minimal make up ya, minimal make up. Itu yang selalu kami terapkan ke murid-murid kami. Karena dewan juri, misalkan kalian tuh naik panggung, semuanya dari ujung kaki sampai kepala udah maksimal, pasti wah ini bagus nih kayak gitu loh. Udah tertegun dulu meskipun kalian belum tampil. Nah, tapi kalau kalian kurang totalitas, ya sesuai dengan nilainya kayak gitu ya, sesuai dengan nilainya. Yang laki-laki minimal cuci muka ya. Paham ya? Halo yang laki-laki, minimal cuci muka. Biar ketika tampil itu enggak kayak di dekat orang jual gorengan kayak gitu ya, biar enggak berminyak. Nah, itu yang penting kayak gitu. Kalau mau make up enggak apa-apa, asalkan jangan pakai lipstick. Nah, itu kelebihan kalau seperti itu. Itu yang harus kalian perhatikan. Tapi di sini saya sedikit mencatat. Pertama tadi secara penilaian retorika dan penghayatan. Laisal kalam qabla salam. Maksudnya apa? Di MSQ tidak diperbolehkan ada kata-kata apapun sebelum salam. Ada pantun misalkan uhayyikum, itu gak boleh ya. Gak boleh, langsung salam. Assalam langsung. Yang kedua, tidak boleh berbarengan. Assalamualaikum bareng tiga-tiganya. Itu enggak boleh dalam dunia musabaqah syarhil Quran. Maka ke depan kalau ikut lomba lagi, ya tentunya harus diperhatikan terkait hal dasar ya dalam kita mengikuti lomba syarhil Quran. Mic-nya diatur sendiri, jangan manja ya. Kalian kalau enggak dibenerin sama panitia ya gimana? Benerin sendiri. Tadi ada yang seperti ini. Assalamualaikum, ya gak kedengeran ya. Jadi kalian sendiri yang mengatur mic ini, sekiranya yang tilawah pas, yang sari tilawah pas juga kayak gitu. Diatur sendiri, jangan sampai satu mendominasi. Misalkan Ori mendominasi sendiri, terlalu dekat sampai mic-nya masuk ke mulutnya kayak gitu ya. Nah ini yang dihindari kayak itu. Maka harus diatur, kedekatan mic itu paling utama.
Tadi masih banyak saya temui, kalian tuh masih terlalu jauh, ada yang ketinggian kayak gini. Ya kurang maksimal kayak gitu. Ya meskipun kayak sekarang ini ada aroma-aroma tidak enak, ya ini bekas kalian juga ini ya. Tapi kalian juga harus dekat kayak gitu biar maksimal. Kemudian ngapunten nggih Ustaz. Ini agak lumayan banyak ini. Kemudian kode sebelum tampil, ya sebenarnya ini tidak masuk dalam penilaian ya, tapi saya melihat kok agak jengkel aja. Ada kode-kode tadi yang kok gak sekali gitu ya. Kok heran saya gitu loh. Ada juga yang Bismillah. Bismillah. Itu kalau Al-Fatihah tahlil kalian itu. Gak usah lah ya, maksudnya kalau kita ingin dilihat profesional cukup pakai insting, gak perlu pakai kode-kode seperti itu. Ya itu memang tidak masuk dalam penilaian, tapi bagi saya kalian bisa diukur profesional ya bisa dilihat dari pengalaman kalian, gak perlu pakai kode-kode. Tapi perlu diperhatikan ini tidak masuk dalam penilaian. Cuma Dewan Juri kan tahu, wah ini kayaknya masih pemula, nah kayak gitu tuh. Itu yang harus diperhatikan. Karena Dewan Juri baik di sini ataupun di luar sana tentunya menilainya secara subjektif ya. Selera juri pasti tentunya beda-beda. Jadi tidak bisa disalahkan. Ya kalian sendiri yang upaya memberikan penampilan yang paling terbaik. Oke, syair. Syair ini kalau di Jawa Timur biasanya banyak yang pakai, tapi di luar daerah misalkan Kalimantan itu ada yang malah tidak menggunakan syair, itu tergantung kita. Tapi di Jawa Timur, khususnya MSI Jawa Timur biasanya masih pakai. Ketika syair yang semangat ya, jangan kayak orang kurang imun kayak gitu ya. Misalkan, wahai para generasi muda, mari tingkatkan iman dan takwa, agar jadi tonggak berdirinya negara yang cerdas dan berakhlakul karimah. Bangkitlah pemuda, majulah Indonesia. Ya mohon maaf karena ini juga pemain Sarhil, jadi paham mengenai kayak kalian kayak gitu. Jangan wahai para generasi muda, jangan kayak gitu ekspresinya, harus tetap semangat juga ya. Itu yang harus diperhatikan. Terakhir, oh udah sih tadi terkait backsound. Oke, itu saja sih sedikit dari saya, tetapi intinya semuanya yang tampil di sini sudah menjadi juara. Juara apa? Juara apa? Bisa tampil di atas panggung ini sudah luar biasa, melatih kalian. Karena tadi yang tampil masih ada, ya aku berlindung kepada Allah. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau sering ikut lomba, maka nanti kalian akan terbiasa. Karena pengalaman yang paling berharga adalah pengalaman. Kayak gitu ya. Maksudnya ilmu yang paling berharga adalah pengalaman. Teori ya sepersekian persen ya. Tapi dengan kita praktek kayak gini nih sangat luar biasa. Tahu tegangnya seperti apa. Itu saja dari saya, jalan-jalan ke Jakarta. Kurang kompak sekali lagi, ayo. Ayo, karena kalau saya sendiri kan alumni Aksi Indosiar. Jadi sombong dikit. Nah, enggak sombong ya, tapi kan biar kalian percaya kalau kami di sini dewan juri bukan dewan juri ecek-ecek ya. Jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya naik mobil Mercy. Mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.